Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ananda Putra. Saya dari kelas Sistem Informasi 2A. Sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pengantar perangkat keras komputer. Memahami komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci, marilah kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Ada tiga tujuan utama yang ingin kita capai. Pertama, memahami definisi dan pengertian perangkat keras komputer secara keseluruhan. Kedua, mengenali fungsi umum dan peran dari setiap komponen yang ada di dalam sistem komputer. Dan yang ketiga, menyadari betapa pentingnya perangkat keras di ini agar komputer dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Dan kedua sini ada pendahuluan. Dalam dunia teknologi informasi, komputer telah menjadi alat yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik itu untuk keperluan pendidikan, pekerjaan bisnis, maupun hiburan. Komputer memang peran yang sangat besar. Namun, tahukah Anda bagaimana sebenarnya komputer dapat berjalan dan melakukan berbagai tugas? Semua itu tidak lepas dari peran perangkat keras yang menjadi dasar bangunannya. Definisi umum dan fungsi. Definisi dan fungsi umum. Mari kita mulai dengan pengertian dasar terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras? Perangkat keras atau yang sering disebut dengan istilah hardware adalah seluruh komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Semua bagian yang dapat kita sentuh, mulai dari yang berukuran besar hingga yang sangat kecil, semuanya termasuk ke dalam kategori perangkat keras. Fungsi. Fungsi utama dari perangkat keras adalah untuk mendukung seluruh kerja operasional komputer. Tanpa adanya perangkat keras, komputer tidak akan dapat menjalankan perintah atau memproses data apapun. Perangkat keras berperan sebagai wadah dan tempat berjalan berbagai proses yang dilakukan oleh komputer, sehingga kita dapat menggunakan komputer untuk melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Pentingnya hardware atau perangkat keras. Mengapa perangkat keras dikatakan sangat penting? Ada beberapa ada beberapa alasan untuk yang membuat perangkat keras menjadi fondasi utama dalam setiap sistem komputer. Pertama, perangkat keras adalah syarat mutlak agar komputer dapat beroperasi sangat sama sekali tanpa komponen fisik yang ada. Komputer tidak akan dapat menyala atau melakukan tugas apapun. Kedua, perangkat keras menjadi dasar dari setiap fungsi yang ada di komputer. Semua proses mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks membutuhkan perangkat keras untuk dapat berjalan dengan baik. Ketiga, perangkat keras juga menjadi jembatan indeksi antar pengguna dengan komputer. Kita dapat memberikan perintah, masukkan data, dan melihat hasilnya berkat adanya perangkat keras yang mendukung. Singkatnya, perangkat keras adalah komponen yang sangat esensial dan tidak dapat digantikan dalam sistem komputer. Kualitas dan kemampuan perangkat keras juga akan menentukan seberapa baik dan secepat komputer dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut ke slide dari sini ada perangkat keras pada casing. Sekarang, mari kita lihat komponen-komponen utama yang ada di casing-casing komputer adalah tempat di mana seluruh komponen ini komputer dipasang dan dilindungi. Di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan seluruh fungsi komputer. Setiap komponen memiliki peran dan tugas masing-masing, namun semuanya saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, maka kinerja keseluruhan komputer akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami setiap komponen tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada CPU. Komponen pertama yang kita bahas adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak dari sistem komputer dan hal ini sangat tepat karena memang tugas utamanya adalah
memproses semua instruksi dan data yang masuk ke dalam komputer. CPU bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah yang diberikan, mulai dari perintah yang paling sederhana hingga perintah yang paling konteks. Sini ada memori RAM atau ROM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai memori komputer. Terdapat dua jenis memori utama yang sangat penting, yaitu RAM dan ROM. Keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun sama-sama berperan penting dalam operasional komputer. Pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang sedang aktif diproses oleh CPU. Data yang di dalam RAM dapat diakses dengan sangat cepat, sehingga kemungkinan komputer untuk melakukan banyak tugas sekaligus, atau yang bisa disebut dengan istilah multitasking. Namun perlu diingat bahwa sifat RAM adalah portable. Artinya data yang ada di dalamnya akan hilang atau terhapus ketika komputer dimatikan. Kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Berbeda dengan RAM, ROM memiliki sifat non-volatile. Artinya, data yang ada di dalamnya akan tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi dasar yang dibutuhkan ketika komputer dinyalakan, yang dikenal dengan proses booting. Instruksi ini berisi perintah-perintah dasar agar komputer dapat menyala dan mulai operasional dengan benar. Di sini ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubungnya semua komponen komputer. Kita dapat mengibaratkan motherboard sebagai tulang punggung dari sistem komputer, karena semua komponen penting setiap CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, dan komponen lainnya terpasang dan terhubung pada papan ini. Melalui motherboard, semua komponen dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Tanpa adanya motherboard, komponen-komponen tersebut tidak akan dapat bekerja sama dan komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Kualitas motherboard juga akan mempengaruhi seberapa stabil dan seberapa baik kinerja seluruh sistem komputer. Yang terakhir di sini ada VGA. VGA card atau kartu grafis berfungsi untuk mengelola data grafis dan menghasilkan tampilan visual yang ditampilkan ke layar monitor. Komponen ini sangat penting, terutama jika kita sering menggunakan komputer untuk menonton video, bermain game, atau bekerja dengan desain grafis. Semakin canggih VGA card yang digunakan, maka semakin baik juga kualitas tampilan gambar dan video yang dihasilkan. Sedangkan sound card berfungsi untuk mengelola data suara dan menghasilkan output suara yang dapat didengar oleh pengguna. Komponen ini memungkinkan kita untuk mendengarkan musik, menonton film, berbicara melalui perangkat komunikasi. Lanjut ke slide keempat. Di sini ada media penyimpanan data. Setelah membahas komponen yang berfungsi untuk memproses dan mengelola data, selanjutnya kita akan membahas mengenai media penyimpanan data. Media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan program secara permanen atau sementara. Untuk dan program secara permanen atau sementara, sehingga data tersebut dapat digunakan kembali kapan saja dibutuhkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, RAM dan ROM juga merupakan bagian dari media penyimpanan. Namun keduanya memiliki sifat yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis media penyimpanan lain yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Penyimpanan eksternal. Berikut adalah beberapa jenis media yang umum digunakan. Pertama ada disket. Disket yang merupakan media penyimpanan kuno dengan kapasitas yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1,8
MB. Meskipun sekarang sudah jarang digunakan, disket menjadi salah satu media penyimpanan yang awalnya populer digunakan pada komputer lama. Kedua terdapat VCD atau DVD yang merupakan media penyimpanan berbasis cahaya atau optik. Media ini memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan disket dan banyak digunakan untuk penyimpanan data, musik, film, dan program aplikasi. Ketiga ada hard disk. Hard disk atau yang sering disebut dengan istilah HDD. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan gigabyte hingga terabyte. Media ini menjadi penyimpanan utama pada kebanyakan komputer saat ini karena mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat banyak dan kecepatan akses yang baik. Keempat, flash disk merupakan media penyimpanan portable berbasis memori elektronik. Fleksibel, memiliki ukuran yang kecil, ringan, dan sangat mudah digunakan. Keunggulan lainnya adalah kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan media penyimpanan jenis lain, serta daya tahan yang lebih baik karena tidak memiliki bagian yang bergerak. Peran dan evolusi media penyimpanan. Jika kita melihat perkembangan media penyimpanan dari masa ke masa, kita dapat melihat adanya perubahan yang sangat signifikan. Pada masa lalu, media penyimpanan yang digunakan masih sangat terbatas dalam hal kapasitas dan kinerja. Semua data harus disimpan dalam media yang berkurang besar dan memiliki kapasitas yang sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, media penyimpanan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini kita sudah memiliki media penyimpanan yang menggunakan teknologi memori flash yang tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga kinerjanya menjadi jauh lebih cepat dan daya tahannya juga lebih tinggi. Lanjut ke slide kelima. Di sini ada perangkat input dan output. Selain komponen yang ada di dalam casing, terdapat juga komponen-komponen yang berfungsi untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Komponen tersebut dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu perangkat input dan perangkat output. Perangkat input berfungsi untuk masukkan data dan perintah ke dalam sistem komputer. Dengan adanya perangkat ini, kita dapat memberikan perintah dan memasukkan informasi yang akan diolah oleh komputer. Sedangkan perangkat output berfungsi untuk menyajikan hasil olahan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami dan dilihat, baik itu dalam bentuk visual, suara, maupun bentuk fisik. Kedua jenis perangkat ini sangat penting karena menjadi jembatan antara pengguna dengan komputer sehingga kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem komputer dengan mudah. Contoh perangkat input di sini ada keyboard, mouse, monitor. Perangkat output. Berikut adalah beberapa contoh perangkat output yang umum digunakan. Pertama ada monitor. Maaf, sorry, saya tadi salah. Perangkat input itu ada keyboard dan mouse. Sedangkan output itu monitor. Pengeluarannya. Monitor, printer, mikrofon, speaker, proyektor. Oke, kita lanjut ke slide ke-6. Di sini ada perangkat tambahan. Selain perangkat input dan output, terdapat juga perangkat tambahan yang sering disebut dengan istilah peripheral. Peran ini adalah perangkat eksternal yang berfungsi untuk memperluas fungsi dan
kemampuan komputer. Oke, ke slide terakhir. Untuk menutup pembahasan kita hari ini, mari kita tarik kesimpulan dari semua materi yang sudah kita bahas. Terdapat beberapa komponen kunci yang membentuk sebuah sistem komputer, dan semuanya memiliki peran yang sangat penting. CPU berperan sebagai otak, pemroses yang menjalankan semua instruksi dan perintah. GPU atau kartu grafis berperan dalam proses dan menghasilkan tampil visual yang berkualitas. Ada RAM, memori sementara untuk multitasking. Media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data dan program secara permanen. Ada motherboard. Papan sirkuit utama menghubungkan komponen. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.